Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah jamaah Ta'lim Jumat Yayasan Al-Azhar Lampung yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita khususnya yang hadir dan umumnya kaum muslimin dan muslimat, sampai saat ini Allah masih tetap sayang kepada kita. Rahman dan Rahimnya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan kasih sayang Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini khususnya kita keluarga besar Yayasan Al-Azhar Lampung Top Management bisa sama-sama bersilaturahmi, merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Semoga silaturahmi kita pada pagi hari ini dan semua aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi serta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang insyaallah nanti pada hari akhir akan kita nikmati buahnya. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita mengingat-ingat kembali janji Allah yang dituangkan di dalam Al-Quran surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman, kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihah, dan mengamalkan, beramal soleh dan solehah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan selalu saling mengingatkan yang hak dengan kesabaran. Kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam dinamika kehidupan yang berbeda-beda. Mungkin kita berhadapan dengan orang yang tensi atau emosinya tinggi. Mungkin kita berhadapan dengan orang yang slow. Mungkin kita berhadapan dengan nauzubillah dengan orang yang tidak waras. Mungkin kita berhadapan dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang lain sebagainya. Ini semua adalah satu ujian kepada Allah pada kita, untuk menguji sejauh mana iman kita, mempertahankan kita, mampukah kita mengimplementasikan kata Allah, manusia itu selalu dalam keadaan rugi. Karena manakala kita berjumpa, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang tidak waras misalnya, tentunya kita bisa nggak menahan diri. Demikian juga kalau kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang yang tensinya tinggi misalnya, bisa nggak kita menjadi orang yang sabar? Oleh karena itu,
Mari kita introspeksi diri kita, mari selalu kuatkan iman kita. Karena iman, kata Allah SWT, bukan cuma sekadar kita mengimani, tetapi betul-betul 3 dimensi iman harus kita pahami dan kita implementasikan. Yang pertama, al-iman, kata Rasulullah, tasdiq bil qalbi, keyakinan kita yang dalam di dalam hati kita. Yakin apa yang kita kerjakan, yakin apa yang kita perbuatkan, yakin akan adanya surga dan neraka, yakin apa yang kita kerjakan itu akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Nah, ini kita yakini dalam hati kita. Kenapa yakin? Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, Allah SWT memberikan satu petugas kepada kita, malaikat, untuk mencatat amal perbuatan kita. Oleh karena itu kita yakini hati kita. Yakin betul-betul bahwa pencatat itu ada, sehingga kita yakin betul apa yang kita kerjakan betul-betul. Hati kecil kita meyakini pasti akan ada balasannya. Yang kedua, yakin dalam hati kemudian diucapkan dengan lisan. Mari kita jaga lisan kita. Kita jangan berbicara yang memang tidak baik, yang menyalahi aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena ucapan kita itu merupakan salah satu bukti daripada keyakinan kita, keimanan kita. Dan manakala ucapan kita tidak sesuai dengan hati kita, maka perbuatan itulah perbuatan yang keliru insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati harus yakin bahwa iman itu betul-betul diyakini dalam hati kita. Kemudian ucapan kita juga kita jaga sehari-hari kita, baik dengan sesama kita ataupun dengan sekerabat kita atau siapa saja teman kita. Mari kita jaga ucapan kita yang betul-betul yang kita ucapkan itu yang baik-baik, ucapan yang keluar dari insan kamil kita yang mengarah untuk kebaikan. Kemudian dikerjakan, yang ketiga, wa'fal bil arkan, diwujudkan dalam perbuatan. Kalau hati kita meyakini bahwa perbuatan baik itu dibalas oleh Allah SWT, mari kita ucapkan, yuk ajak kita berbuat baik. Kemudian setelah kita mengajak, jangan cuma mengajak saja, yuk kita kerjakan dengan baik. Jadi hati kita, ucapan kita, dan perbuatan kita sejalan, seirama. Insya Allah inilah yang dikatakan orang beriman. Tapi kalau umpama hati kita berkata lain, ucapan kita berkata beda lagi, perbuatan kita lain lagi, ada 3 ranah yang kita laksanakan, maka ini adalah bukan untuk kebaikan. Tapi insya Allah ini bukan tanda-tanda orang yang beriman, dan ini bukan perbuatan orang yang yakin kepada rukun iman yang 6 perkara. Kemudian manusia ini adalah tempatnya lupa. Al-insan mahalla anil khata' wa nisyan. Manusia itu selalu lupa, selalu juga keliru, selalu juga kita lalai. Oleh karena itu kita bersyukur dengan Allah SWT mengingatkan kepada kita seperti ujung ayat tadi itu, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mari kita saling mengingatkan dan saling mengingatkan dengan cara yang hak tentunya. Mengingatkan yang kebaikan, kita ajak, mari kita untuk mengembangkan kebaikan. Kita bersyukur kepada Bapak Ketua Yayasan kita, alhamdulillah setiap malam Jumat kita diajak ke Al-Kiram untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kebaikan. Ini perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tentunya mari kita mengingatkan yang hak, tentunya diingatkan. Kemudian di samping mengingatkan hak ini tentunya dibutuhkan juga, kata Allah SWT, kesabaran. Karena tipikal manusia itu berbeda-beda. Ada yang perlu bimbingan cukup lama, ada yang sekali sampai ngomong saya udah ngerti, ada juga yang perlu 2-3 kali dinasihati baru paham, dan sebagainya. Oleh karena itu, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam rangka memberikan satu pembelajaran atau peringatan, mari kita dengan penuh kesabaran. Seperti contoh sekarang lagi viral, ya, Mama Gupron, luar biasa itu, bisa komunikasi dengan malaikat, bisa menahan hujan, mindakan hujan, ya. Dan lebih miris lagi, MUI-nya sendiri mengatakan itu nggak salah katanya. Nah ini kita harus hati-hati, ya. Sabar kita.
Insya Allah nanti juga ketemu jalannya. Insya Allah nanti Imam Bukhari akan sadar dia. Sekarang masih belum sadar. Mudah-mudahan nanti akan sadar ya. Bisa bicara dengan cacing. Subhanallah. Nah, Nabi siapa yang bisa bicara itu Nabi siapa? Ya, nama Makoli. Iya. Nah, luar biasa. Nah, ini kita harus sabar. Ya. Jadi kita jangan terkontaminasi langsung percaya, tapi juga kita jangan langsung bantah. Kalau kita bantah kurang pendukung kita. Ya, jadi kita doakan saja, kita sabar. Mudah-mudahan insya Allah kita yakin nanti ke depannya mereka juga akan sadar. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurangnya. Nasrullah betul karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.